Baik, selamat sore kepada para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Webinar Series, di mana acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai kenali, pahami, dan cegah kanker dini, secara dini kanker usus besar. Data WHO tahun 2018 menempati peringkat ketiga dunia untuk kanker kolorektal itu sendiri, di mana Indonesia merupakan peringkat keempat dengan kasus baru terbanyak, yaitu kanker kolorektal. Baiklah, topik hari ini akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra, yaitu Dr. David Wijaya. Dr. David Wijaya, selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore, Dr. Natasha. Ya, baik dok. Health Talk kali ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Medistra Health dan Wellness Program yang kami selenggarakan agar terus dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Simak terus ya kegiatannya. Baiklah, berikutnya saya akan membacakan CV singkat mengenai Dr. David Wijaya. Slide silakan ditampilkan. Ya, Dr. David Wijaya merupakan gastroenterologis di Medistra Hospital dan di North Dakota, Amerika Serikat. Merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan berpengalaman lebih dari 21 tahun. Beliau memiliki spesialisasi dalam bidang gastroenterologi. Baiklah, untuk kegiatan berikutnya, eh, dimohon kepada peserta agar mematikan mikrofon selama sesi presentasi dan dipersilakan menyalakan kamera dan jangan lupa stay terus karena kami akan bagikan voucher free konsultasi dengan dokter pembicara untuk penanya terbaik di akhir acara. Bila yang memiliki pertanyaan saat sesi Health Talk berlangsung, bisa langsung ketik saja ya di kolom chat. Baik, kepada Dr. David, dipersilakan dok untuk memulai presentasinya selama 20 menit. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dr. Natasha. Saya akan mulai dengan share screen. Mungkin dari panitia bisa membantu saya untuk dapat share screen-nya. Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Medistra yang telah mengundang saya untuk berbicara mengenai masalah preventif yang mungkin agak berbeda dengan core dari Rumah Sakit Medistra yang tersohor dalam bidang pengobatan. Apa yang kita akan bicarakan kali ini terutama pada hal pencegahan, khususnya mengenai pencegahan kanker usus besar. Seperti tadi dikatakan Natasha, masalah kanker usus besar merupakan masalah yang termasuk 3 besar, paling tidak 10 besar penyebab dari kanker di dunia. Ini merupakan data dari WHO mengenai kanker usus besar. Seperti yang kita lihat, kejadiannya dan angka kematiannya cukup signifikan, di bawah dari kanker payudara dan kanker paru-paru. Nah, sebelum saya lanjut ke topik yang lebih spesifik, perlunya kita memahami perbedaan antara deteksi kanker dan pencegahan kanker.
karena ini dua hal yang berbeda. Deteksi adalah pada saat kanker itu sudah terjadi. Deteksi bisa deteksi dini, itu yang terbaik, atau paling tidak terdiagnosis pada saat masih bisa diobati. Yang kedua adalah pencegahan kanker, artinya upaya untuk mencegah supaya kanker itu tidak terjadi. Seperti kita lihat dari gambar ini, grafik ini, kanker yang berada di paling kanan dari spektrum penyakit atau bagian akhir dari spektrum penyakit itu diawali dengan sesuatu yang bukan ganas. Awalnya itu berupa tonjolan atau kutil yang kemudian berubah menjadi ganas. Seiring dengan pertambahan ukuran, maka derajat keganasan meningkat. Derajat untuk menjadi ganas meningkat. Polip atau tonjolan di usus besar biasanya dapat berupa adenoma atau seratid polip. Ini dua jenis tonjolan yang dapat menyebabkan atau memungkinkan terjadinya kanker usus besar. 75% dari kanker usus besar diketahui dari adenoma dan 25% berasal dari seratid polip. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah di kolonoskopi, mungkin agak sulit memahami hasil temuan patologi, tapi paling tidak bisa melihat atau membaca di laporan apakah itu adenoma atau seratid polip. Karena ini dua polip yang berisiko untuk menjadi kanker usus besar. Kita lihat dari garis di bawah timing, window for prevention itu adalah kesempatan kita untuk mencegah kanker usus besar itu sebenarnya cukup panjang, 10 sampai 15 tahun. Sehingga bila ada contohnya tonjolan berupa adenoma dalam waktu 10 sampai 15 tahun, kita bisa ambil dan kita hilangkan dari usus besar sehingga tidak tumbuh menjadi kanker. Sedangkan window for cure itu terjadi pada awal kanker, sehingga ini yang dikatakan deteksi dini. Sedangkan window for prevention adalah upaya pencegahan sebelum kanker terbentuk, polip yang merupakan cikal bakal kanker dapat dihilangkan. Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian perhatikan, di sebelah kanan symptomatic presentation. Artinya gejala klinis dari kanker usus besar itu terjadi pada akhir dari spektrum perjalanan penyakit ini. Biasanya berupa penurunan berat badan tanpa intensi, adanya darah di feses, dan perubahan pola defekasi. Artinya kalau biasanya BAB sehari sekali, kemudian tiba-tiba menjadi 1 kali seminggu, atau tiba-tiba berubah menjadi 3 kali atau 4 kali seminggu, itu perlu diperiksa lebih lanjut, terutama pada orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Dan biasanya bila sudah ada gejala, kita lihat garis merahnya, overlapnya sedikit sekali. Kalau baru ada gejala, masih bisa diobati. Window for cure-nya masih ada. Tapi kalau sudah stadium akhir, window for cure-nya sangat kecil untuk disembuhkan. Bukan berarti tidak bisa diobati, tapi kemungkinan untuk sembuh mungkin agak sulit. Nah, lalu faktor-faktor apa yang meningkatkan risiko kanker usus besar? Ini adalah data faktor risiko, bukan penyebab dari kanker usus besar.
Jadi faktor yang meningkatkan resiko sehingga pemeriksaan screening atau tes penapisan kanker usus besar harus dilakukan adalah pada orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Itu adalah anjuran dari berbagai organisasi profesi di Amerika Serikat terutama. Tapi akhir-akhir ini karena di Amerika Serikat terdapat data bahwa yang terkena kanker usus besar itu pada orang-orang muda, American Gastroenterological Association sama ASGE, dua organisasi gastroenterologis di Amerika Serikat, menyarankan screening atau penapisan dimulai pada usia 45 tahun. Yang kedua adalah riwayat kanker usus besar di keluarga. Yang dimaksudkan dengan keluarga adalah terutama first degree family member. First degree family member adalah orang tua kandung, ibu kandung, bapak kandung, saudara sekandung, kakak atau adik. Second degree mungkin masih ada pengaruhnya seperti om, tante, atau sepupu. Tapi terutama adalah keluarga inti. Yang ketiga adalah riwayat inflammatory bowel disease. Mungkin jangan dikecohkan atau dibuat bingung dengan IBS yang totally different, yang sebenarnya berbeda sama sekali. IBD adalah penyakit peradangan usus besar yang secara menahun dapat terjadi di usus besar yang kita sebut colitis ulceratif, atau di usus besar dan usus kecil yang kita namakan Crohn's disease. Yang keempat adalah kelainan genetik, artinya sifatnya bawaan. Bila ada gangguan dari familial adenomatosis polyposis, itu seperti orang yang di badan di ususnya banyak sekali polip. Polip itu meningkatkan risiko terjadinya kanker, atau Lynch syndrome, atau gangguan dalam mensupresi timbulnya kanker. Biasanya itu terjadi pada genetik, faktor genetik. Faktor kurang olahraga, kegemukan juga menjadi risiko untuk timbulnya kanker usus besar. Diet rendah sayur dan buah ini adalah risiko. Sekali lagi, ini bukan penyebab, tapi risiko. Rokok, terutama pemakaian tembakau dan pemakaian alkohol dalam jumlah yang signifikan atau dosis besar. Nah, pemeriksaan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi, atau hanya mencegah atau hanya mendeteksi? Saat ini, khususnya di Indonesia, terdapat atau dapat dilakukan 4 tes. Yang pertama darah samar pada feses, yang kedua DNA pada feses, 3 CT scan kolonografi, dan keempat kolonoskopi. Yang pertama, pemeriksaan darah samar pada feses. Biasanya kita pakai tes immunohistochemical test. Artinya apa? Biasanya tidak dipengaruhi lagi oleh vitamin C atau sesuatu yang dapat mengoksidasi, sehingga darah dapat dideteksi lebih tepat. Harganya sekitar 300.000 sekali tes, tidak terlalu mahal. Sensitivitasnya, mungkin saya akan bicara sedikit mengenai nomor untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau tahu seberapa kuat sih tes ini untuk mendeteksi kanker. Nah, sensitivitasnya artinya kemampuan tes tersebut untuk menyingkirkan kanker usus besar adalah 79%. Sedangkan sensitivitas untuk mendeteksi adenoma atau polip yang belum menjadi kanker hanya 30%. Sedangkan untuk serrated lesion atau serrated polip tidak diketahui. Spesifikasinya artinya bila positif, apakah kemungkinan pasien tersebut ada kanker usus besar itu cukup tinggi, sekitar 96% spesifisiti dari tes ini. Jadi cukup baik.
Bila tesnya negatif, maka akan disarankan pasien melakukan screening ulangan 1 tahun. Jadi ini tesnya seperti pemeriksaan urin tes kehamilan yang biasa dilakukan pada ibu-ibu yang usia produktif. Yang kedua adalah DNA tes pada feses. Biayanya itu lebih mahal, bisa sampai 3 juta. Biasanya rata-rata 10 kali dari harga fit test yang tadi. Sensitivitasnya, apakah tes itu sensitif? Ya, 92% untuk kanker, 40% untuk polip. Nah, lumayan. Spesifitasnya itu lebih rendah daripada fit test, hanya 87-90%. Jadi sensitivitasnya meningkat, tapi tidak terlalu spesifik. Bila tes ini negatif, maka pasien disarankan untuk mengulang dari 3 tahun. Ada satu studi yang membandingkan antara tes yang pertama tadi, fit test, dengan tes DNA ini. Ternyata meskipun lebih mahal dan kelihatannya lebih sensitif, setelah dilakukan analisis ternyata fit test itu lebih murah, tapi juga lebih efektif dalam menemukan kasus kanker usus besar. Jadi fit test tidak kalah dengan DNA test pada feses. Mungkin salah satu penyebabnya karena fit test itu dilakukan tiap tahun sehingga menjadi sensitif dan pasien dapat deteksi lebih awal. Yang ketiga adalah pemeriksaan CT scan. Ini pemeriksaan CT scan seperti biasanya. Pasien masuk ke dalam mesin, kemudian dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya tentunya pasiennya harus minum larutan untuk membersihkan usus besar, sehingga usus besarnya itu dapat terlihat oleh mesin CT scan yang pada dasarnya ini mesin X-ray. Bila terdapat polip, biasanya lebih dari 1 cm atau kadang-kadang pada kasus yang sensitif, pada mesin yang sensitif bisa mendeteksi 0,5 cm, dapat terlihat adanya polip. Pada saat pemeriksaan CT scan juga dilakukan peniupan usus dengan udara, seperti yang kita lakukan pada kolonoskopi, sehingga ususnya mengembang. Bila ditemukan polip, maka pasien tersebut dirujuk untuk kolonoskopi untuk dilakukan pengangkatan polip. Jadi tes ini hanya bersifat diagnostik, tidak terapeutik. Sensitivitasnya untuk polip atau massa lebih dari 1 cm 82-92%. Jadi kurang begitu sensitif dibandingkan tes-tes fit test atau DNA test. Kalau polipnya kurang dari sentimeter, biasanya nggak terlihat di CT scan. Meskipun di Amerika Serikat pemeriksaan ini ditanggung oleh asuransi, tes ini kurang populer dan hanya 10% saja dari pasien mau dilakukan CT scan usus besar untuk screening kanker usus besar. Alasannya karena persiapannya sama saja seperti kolonoskopi dan pasiennya harus mendapat radiasi, dan seringkali pada pemeriksaan ditemukan lesi yang lebih dari 0,6 cm. Akhir-akhirnya juga perlu di kolonoskopi. Bila ini negatif, biasanya CT scan usus besar dapat diulang tiap 5 tahun. Yang keempat, pemeriksaan kolonoskopi. Pemeriksaan kolonoskopi adalah pemeriksaan dengan cara memasukkan teleskop fiber optik dari anus ke usus besar. Pada pemeriksaan ini dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua segmen dari usus besar. Bila ada polip pun dapat dilakukan pemotongan polip saat itu juga.
Jadi sifatnya bukan hanya diagnostik, tapi terapeutik. Dan pada saat pemeriksaan, seperti kita lihat di gambar ini, pasien akan tidur miring ke kiri, dan ini benar-benar tidur karena biasanya pasien disedasi oleh tim anestesi atau dokter pembius. Kolonoskopi dibandingkan dengan tes-tes lain yang tadi saya sebutkan merupakan yang paling sensitif untuk mendeteksi kanker dan juga lesi prekanker atau jadinya yang sebelum jadi kanker, terutama polip, itu bisa ditemukan, dan bila negatif, interval pemeriksaan biasanya kita sarankan 10 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah di kolonoskopi 1-2 kali dan ditemukan hasil yang normal, biasanya jarang sekali terjadi kanker usus besar. Hampir bisa dikatakan bahwa bila 2 kali kolonoskopi negatif, ada proteksi yang seumur hidup atau lifetime protection. Dengan kolonoskopi, data di Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan bahwa kematian akibat kanker usus besar menurun. Untuk kanker usus besar di sebelah kanan 40-60%, untuk kanker usus besar di sebelah kiri sampai 80%. Jadi cukup signifikan menurunkan kematian akibat kanker usus besar. Sehingga dari data ini mereka selalu bilang kolonoskopi saves life. Jadi benar-benar dapat mencegah kematian akibat kanker usus besar. Risiko kolonoskopi cukup kecil, rata-rata kurang dari 1%, seperti terjadinya injury pada usus sehingga menimbulkan usus itu jadi bolong. Itu risikonya 0,05%, kecil sekali, atau 0,5 kasus per 1000 kasus. Perdarahan 0,26%, dan fatality itu kecil sekali, 2,9 kasus dari 100.000 kasus. Jadi cukup kecil. Namun yang perlu diingat, kolonoskopi itu merupakan operator dependent, jadi antara 2 dokter temuan bisa berbeda, dan data di Amerika Serikat menunjukkan bahwa missing rate, artinya dokter yang satu nggak lihat tapi dokter yang lain bisa menemukan, itu sekitar 20%, jadi cukup besar. Bahkan antara dokter, kalau dia periksa hari ini pasien yang sama, kemudian besok pasien yang sama dilakukan pemeriksaan, temuannya bisa berbeda, kadang-kadang sampai 10%. Jadi operator dependent, tergantung kondisi dari kemampuan dari operatornya. Kolonoskopi bisa kita simpulkan bisa mendeteksi, artinya kalau itu udah jadi kanker kita bisa mendeteksi lebih awal. Beberapa kali saya menemukan pasien yang sebenarnya sudah ada kanker tapi masih di ujung, sehingga pada saat dipotong bisa hilang semua kankernya tanpa perlu operasi atau kemoterapi. Dan pada pemeriksaan berikutnya tidak ditemukan lagi adanya kanker. Jadi bisa mendeteksi sekalian mencegah atau mengobati kanker usus besar. Kalau dalam hal mencegah, yang seperti tadi saya katakan, mencegah dari yang hampir menjadi kanker atau cikal bakal kanker berupa polip yang masih jinak dapat dipotong dan dibuang. Ini adalah saya akan tampilkan video mengenai bagaimana cara kita melakukan pencegahan kanker usus besar. Dalam hal ini pemotongan lesi yang kemungkinan besar akan menjadi kanker. Ini adalah polip ya, polip dijerat dengan besi. Setelah dijerat, maka kemudian dialirkan panas, sehingga besinya menjadi panas
sehingga polipnya terpotong. Dan nah, ini adalah setelah dilakukan pemotongan dari polip tersebut, polipnya sudah hilang. Jadi dari semua ini, darah samar, DNA pada feses, CT scan, kolonografi, dan kolonoskopi yang dapat mencegah dan dapat mengobati atau dapat dilakukan tindakan terapeutik adalah kolonoskopi. Kita lihat data di Amerika Serikat, terlihat bahwa kematian pada laki-laki maupun perempuan turun secara signifikan, dan kejadian dari kanker usus besar menurun secara signifikan sejak tahun 90-an. Tahun 90-an itu pada saat kolonoskopi mulai dilakukan secara massal di Amerika Serikat. Terlihat sekali penurunannya cukup tajam. Lalu kita lihat juga data dari berbagai negara, terlihat bahwa tindakan screening kanker usus besar cukup signifikan menurunkan kejadian dari kanker usus besar dibandingkan kota-kota yang menerapkan atau memiliki dana atau memiliki program untuk pencegahan kanker usus besar seperti di Osaka, New York, atau di Oxford, UK. Terjadi penurunan dari kejadian kanker usus besar, sedangkan di kota-kota yang tidak mempunyai program pencegahan kanker usus besar seperti di Mumbai, Kiandodo di Uganda, atau di Beijing, kejadian dari kanker usus besar itu meningkat over time. Nah, pertanyaannya, apakah tahun 2037 setelah Anda semua yang hadir di sini mendengar ini akan terbebas dari kanker usus besar? Tentunya kembali lagi kepada Anda semua, apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kanker usus besar? Yang saya harapkan dengan adanya kampanye pencegahan usus besar ini, kita semua dapat terbebaskan atau tidak menderita kanker usus besar. Kesimpulannya, kanker usus besar bisa dideteksi dini dan dicegah. Jadi bukan hanya dideteksi dini tapi juga dicegah. Screening test terbukti dapat menurunkan kematian akibat kanker usus besar. Screening test dapat dimulai dari umur 45 tahun, di beberapa negara mulai umur 50 tahun. Screening test meliputi pemeriksaan feses, CT scan, kolonoskopi. Yang kelima, kolonoskopi dapat mendeteksi dini dan mencegah kanker usus besar. Nah, kalau ditanya tes apa yang paling baik, tes yang paling baik adalah tes yang Bapak Ibu dapat lakukan sesuai dengan kondisi atau situasi. Memang secara teori kolonoskopi adalah yang terbaik. Tapi kalau kolonoskopi bukan merupakan pilihan bagi Bapak Ibu sekalian, tes-tes yang lain dapat menjadi alternatif, dan lebih baik dilakukan pemeriksaan daripada tidak dilakukan sama sekali. Yang saya dengar BPJS mungkin sudah mulai dapat membiayai pemeriksaan untuk feses, untuk darah samar feses. Saya rasa itu suatu hal kemajuan dari pemerintah untuk ikut peduli dalam pencegahan kanker usus besar. Karena tentunya mengobati lebih susah dan lebih mahal daripada mencegah. Mungkin demikian, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Natasha untuk sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. David Wijaya untuk presentasi dan penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi izin kita simpulkan, Dok, jadi pencegahan itu lebih baik dari pengobatan, di mana salah satunya bisa dilakukan screening kolonoskopi. Nah, diharapkan pencegahan secara dini
angka kematian terhadap kanker usus besar juga akan menurun. Baik, terima kasih dokter. Izin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah banyak dok para peserta yang bertanya. Kita langsung saja ya dokter ya. Yang pertama ada Ibu Megawati Wijaya, izin bertanya dok. Yang pertama, bagaimana bisa deteksi dini jika tidak ada gejala terhadap pasien yang ada komorbid kanker dok, salah satunya kanker prostat. Kemudian apakah yang perlu dicek bila dari keluarga ada riwayat gen kanker? Dan apakah mungkin yang dapat menimbulkan kanker seperti jika makanan-makanan yang dibakar, kemudian minum air panas terus juga salah satu faktor risiko, dok. Dan yang terakhir, kapan atau umur berapa yang bisa dilakukan kolonoskopi pada keluarga yang memiliki gen kanker tersebut? Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Terima kasih. Mungkin Dokter Natasha bisa ingetin saya satu persatu. Ada 4 itu. Yang Ya, pertama baik. mengenai bila tidak ada gejala, memang yang namanya screening adalah tindakan pada orang yang tidak punya gejala. Jadi dasarnya itu bukan gejala. Dasar dilakukan pemeriksaan screening atau tes penapisan adalah umur. Umur lebih dari 50 atau beberapa tempat lebih dari 45 tahun perlu dilakukan tes penapisan atau tes screening test. Yang kedua, riwayat keluarga, terutama riwayat keluarga dengan kanker usus besar. Kalau ditanyakan apakah prostat itu resiko untuk kanker usus besar, sejauh ini kita tidak ada data yang menyebutkan bahwa ada hubungan antara kanker prostat dengan peningkatan kanker usus besar, resiko kanker usus besar. Yang ketiga mungkin mengenai makan makanan yang dibakar, apakah itu dapat menimbulkan kanker? Sejauh ini tidak ada hubungan sebab akibat yang kita ketahui bahwa makanan tertentu menjadi penyebab dari kanker usus besar. Tapi yang kita tahu adalah resiko meningkat pada orang-orang yang makan kurang sayuran, kurang fiber, kurang konsumsi fiber. Jadi itu yang menjadi itu resikonya, bukan penyebabnya. Lalu mengenai pemeriksaan genetik, biasanya pemeriksaan genetik diindikasikan bila ada kemungkinan bahwa orang tersebut memiliki gen yang menyebabkan kanker. Ini mungkin terlalu teknikal sekali ya. Kita biasanya di klinis menggunakan Amsterdam Criteria seperti itu untuk melihat apakah ada risiko itu sehingga perlu dilakukan pemeriksaan genetik. Karena pemeriksaan genetik cukup mahal, nomor satu. Yang kedua, kita harus melakukannya secara hati-hati. Pertama, karena interpretasinya juga agak sulit. Artinya gennya ada, belum tentu itu dimanifestasikan dalam bentuk fenotipnya. Yang kedua, faktor asuransi ya. Kalau seumpama Ibu Megawati dites dan ada gennya, mungkin kalau Ibu Megawati daftar ke asuransi kesehatan, mungkin kalau mereka tahu mereka nggak mau terima untuk itu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk pemeriksaan genetik untuk kanker, risiko kanker. Mungkin itu ada yang saya kelupaan, Dokter Natasha. Saya jawab. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ke saya kumpulkan ya dok. Jadi ada 2 penanya yang menanyakan tentang simptom dari kanker usus besar. Yang pertama, apakah ambeien merupakan simptom dari kanker usus besar dok? Dan yang kedua, apakah pada pemeriksaan tinja dan hasilnya feses darah samar positif itu juga merupakan bisa salah satu gejala kanker usus besar? Terima kasih dokter, silakan. Ya, hemoroids atau wasir bukan merupakan resiko, tapi bila ada perdarahan saluran cerna, itu resiko
adanya kanker di usus besar cukup tinggi. Sehingga bila ada perdarahan, itu adalah indikasi kuat untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Bila sudah ada perdarahan dari dubur atau ada darah di feses, pemeriksaan yang kita lakukan sifatnya diagnostik, bukan tes penapisan lagi. Yang namanya tes penapisan atau tes screening test adalah orang sehat tanpa gejala yang dilakukan pemeriksaan. Sedangkan pada orang yang berdarah dilakukan pemeriksaan, itu namanya tes diagnostik. Dan itu indikasi kuat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan kolonoskopi biasanya. Yang kedua mengenai apa? Sorry, tadi saya lupa. Feses darah samar positif, dokter. Feses darah samar positif dapat dianggap sama seperti perdarahan. Jadi kalau feses darah samar positif dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan kolonoskopi, indikasinya adalah perdarahan saluran cerna dan sifatnya bukan tes penapisan lagi. Itu sudah tes diagnostik. Kalau untuk istilah untuk asuransinya bukan cek medical check up. Medical check up adalah tes yang sifatnya dilakukan pada orang yang tanpa gejala. Sedangkan kalau sudah feses positif darah samar, itu udah tes diagnostik. Mungkin begitu. Ya, baik dok. Terima kasih penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya dok, saya pernah operasi usus buntu tahun 2010. Apakah itu bisa jadi resiko polip di usus besar dok? Karena setelah operasi, pasien tersebut masih sering mengeluhkan nyeri di perut kanan. Terima kasih penjelasannya dok. Baik, silakan dokter. Ya, biasanya tidak ada hubungan yang kita ketahui antara apendisitis dengan timbulnya polip, kecuali ada kecualinya. Bila apendisitisnya itu terutama berhubungan dengan penyakit yang namanya Crohn's disease. Kalau pada slide saya sebelumnya dijelaskan bahwa pada orang yang Crohn's disease, risiko dari kanker usus besar meningkat. Sehingga biasanya saya yakin di Indonesia semua pasien yang operasi usus buntu pasti diperiksa patologi biopsinya. Dan itu harus diperiksa ada kemungkinan Crohn's disease atau tidak. Kalau ada Crohn's disease berarti risiko kankernya meningkat daripada risiko rata-rata orang lainnya. Jadi begitu. Mengenai nyeri di kanan bawah setelah operasi, biasanya tidak spesifik ya, perlu didiskusikan dengan dokter Anda, terutama dokter keluarga Anda atau dokter yang mengoperasi. Ya, Begitu. baik, terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah prosedur kolonoskopi aman dok untuk pasien dengan SIADH? Silakan dokter. Ya, tentunya dalam merencanakan tindakan kolonoskopi, dokter harus memastikan bahwa pasien dapat menjalani pembiusan selama kurang lebih 30 menit. Jadi biasanya pada orang SIADH dengan kadar natrium yang sudah bagus, tidak rendah lagi, kemudian secara umum tidak ada faktor-faktor lain yang memperberat sedasi. Biasanya SIADH juga terjadi pada pasien dengan kanker paru, contohnya tidak ada kanker paru dan natriumnya normal. Bila ada indikasi, maka kolonoskopi bisa dilakukan. Sekali lagi, pasiennya harus stabil dan harus ada indikasi. Indikasi dalam hal ini, indikasi tes penapisan atau indikasi tes diagnostik. Kalau penyebabnya dari SIADH adalah tumor besar di paru,
mungkin tidak ada gunanya lagi tes penapisan kanker usus besar, karena efek protektif dari tes penapisan kanker usus besar ini 10 tahun benefitnya baru. Jadi kalau pada pasien-pasien yang angka harapan hidupnya atau jangka waktu hidupnya kurang dari 10 tahun, mungkin tes penapisan kolonoskopi tidak memberikan benefit yang maksimal ke pasien. Ya, baik. Terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada kasus pasien dok, didiagnosis kolitis ulceratif tahun lalu, tahun 2022 karena diare yang berkepanjangan. Kemudian sudah dilakukan kolonoskopi, ditemukan polip, dan sudah diangkat. Dan dokter menyarankan untuk diulang 5 tahun kemudian. Yang jadi pertanyaan dok, apa yang harus saya lakukan untuk diet sehari-hari? Jadi makanan apa yang harus dikonsumsi dok? Terima kasih, Dokter David. Silakan, Dok. Ya, jadi terutama diet bukan untuk mencegah polip, diet terutama untuk mencegah flare atau kumatnya dari ulcerative colitis. Kalau kita Google, banyak sekali diet atau website yang memberikan informasi mengenai diet pada pasien dengan ulcerative colitis. Namun, saya bisa simpulkan dengan 2 kalimat, hindari makanan yang diproses. Contohnya makanan highly processed adalah makanan-makanan yang diawetkan, makanan kaleng, itu semua highly processed. Ya, jadi itu salah satunya, dan yang kedua, perbanyak makan makanan yang segar, ya, sayuran segar, daging juga yang segar, bukan daging yang diawetkan, atau bukan daging adonan seperti bakso atau sosis. Itu semua highly processed food. Jadi pada kasus ulcerative colitis memang kita biasanya memeriksa pemeriksaan dengan kolonoskopi langsung untuk melihat apakah ada polip. Karena pada ulcerative colitis yang diffuse, resiko untuk kanker itu jauh lebih besar daripada populasi umum. Dan pada kasus-kasus tertentu, dokter justru menyarankan tiap 1 tahun dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Kalau ibu disarankan tiap 5 tahun, kemungkinan besar ulcerative colitis-nya tidak aktif. Jadi mungkin begitu. Ya, baik dok, terima kasih. Lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pencegahan kanker usus besar terhadap lansia usia 72 tahun yang sudah ditemukan 16 polip di usus besar? Sampai saat ini hasil fekal kaproktektin masih 73,5, normalnya di bawah 50. Apakah sama dok dengan orang biasa atau berbeda dengan yang ada komorbid? Baik, terima kasih dokter. Silakan. Ya, pertama mengenai umur, tadi kita selalu bicara umur mulainya. Sebenarnya umur terakhir itu 85 tahun. Jadi sampai umur 85 tahun kalau orangnya sehat, aktif, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan screening kanker usus besar. Bukan berarti dilakukan kolonoskopi selalu ya, bisa berupa pemeriksaan feses atau CT scan sebagainya atau kolonoskopi. Jadi mulai dari umur 50 atau 45 sampai 75, dari 75 sampai 85 itu tergantung kondisi fisik yang bersangkutan. Mengenai fecal calprotectin, tidak ada hubungan antara resiko kanker usus besar dengan fecal calprotectin. Fecal calprotectin hanya menunjukkan bahwa ada proses inflamasi. Sedangkan polip yang terjadi di usus besar bukan merupakan proses dari inflamasi. Biasanya kalau ada polip inflamasi tidak berhubungan dengan perubahan polip menjadi kanker. Jadi polip yang menjadi kanker adalah polip adenoma atau serrated polyp. Yang tadi saya sebutkan di slide saya 2 macam itu. 75% dari adenoma, 25% dari serrated.
mungkin bisa dikatakan hampir 0% untuk polip inflamasi untuk jadi kanker. Mungkin Ya, begitu, baik. Dr. Terima Narsis. kasih, Dok. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dokter Maulana. Untuk reseksi usus pada kanker usus besar, seberapa besar harapan hidupnya, Dokter? Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Maulana. Jadi angka harapan hidup tergantung banyak hal ya, terutama dari kemampuan dia beraktivitas ya. Jadi setelah reseksi kolon, kalau reseksinya pendek, mungkin tidak berpengaruh banyak terhadap angka harapan hidup seseorang. Tapi kalau panjang, bisa mempengaruhi kualitas hidup. Ya, kalau panjang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Tapi secara umum harapan hidup itu lebih pada functional status dari seseorang, tidak dari reseksi usus besar. Mungkin begitu. Ya, terima kasih, Dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat sore, Dokter. Saya penderita Crohn disease sudah 1 tahun belakangan tidak ada gejala dari hasil pemeriksaan kolonoskopi 2022. Apakah perlu melakukan kolonoskopi kembali? Terima kasih, Dok. Untuk Crohn's disease perlu diketahui itu merupakan penyakit inflamasi dari ujung bibir sampai ujung anus. Jadi Crohn's disease bisa terjadi di mulut, bisa terjadi di lambung, bisa terjadi di usus 12 jari, usus kecil, usus besar. Kalau terjadi inflamasi yang diffuse, jadi Crohn's disease with pancolitis, artinya inflamasi di usus besarnya cukup luas pada Crohn's disease, maka resikonya cukup tinggi, perlu dilakukan kolonoskopi ulang dalam 1 tahun. Tapi kalau dikatakan Crohn's disease-nya sudah inaktif atau tidak aktif, mungkin bisa di screening dengan interval seperti orang tanpa Crohn's disease. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Kepada para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra, bila ada yang mau bertanya, dipersilakan raise hand dan open mic. Kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Dokter David Wijaya. Sambil menunggu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Izin, Dokter. Silakan. Jadi ini dari Megawati kembali, Dok. Ada kasus laki-laki 49 tahun, keluhan nyeri di perut, dan kurang nafsu makan. Sudah berlangsung 8 bulan, Dok. Setelah berobat sembuh dan terakhir dites darah samar, curiga kanker usus. Dan BAB-nya keluar darah segar. Bagaimana dengan kasus ini, Dok? Apakah harus dioperasi atau ada pertimbangan lain? Terima kasih, Dokter. Sepertinya belum di kolonoskopi ya. Jadi salah satunya perlu pemeriksaan kolonoskopi karena bukan hanya nyeri, berdarah itu ada risk faktor yang paling besar untuk ditemukan keganasan di saluran cerna, terutama di usus besar. Jadi dari semua symptoms, berdarah, perubahan pola defekasi, penurunan berat badan, nyeri perut, dari semua gejala yang kemungkinan besar tinggi untuk ditemukan keganasan adalah simptom berdarah. Jadi simptom berdarah itu, gejala berdarah itu merupakan hal penting yang harus diadres ya, harus diperiksa secara serius dan dipastikan bukan hanya dari contohnya dari wasir saja gitu. Harus dipastikan tidak ada lesi lain di usus, contohnya seperti kanker atau luka lainnya dari usus. Mungkin begitu, Dr. Natasha.
Baik, terima kasih Dokter David. Sepertinya ada satu penanya yang raise hand, Dok. Dengan Silakan. Ibu Lydia Susanti, dipersilakan bertanya secara langsung. Selamat sore. Selamat sore Ibu Lydia. Nah, dokter, saya menanyakan kondisi kalau misalkan seseorang dengan anomali usus. Jadi ada bentuk usus yang panjang dan bentuknya itu tidak seperti normal. Dalam arti seharusnya kan di bagian bawah dia harusnya turun, tetapi untuk kasus saya dia ada sedikit pelingkar sehingga menyebabkan susah BAB. Nah, sebetulnya gejala dari kanker usus itu seperti apa? Karena sekitar 5 tahun yang lalu saya sudah dilakukan kolonoskopi, seharusnya tidak ada masalah, tidak dilakukan tindakan apapun karena hanya sifatnya screening. Berarti kan tidak ada polip pada saat itu. Nah, tapi kesulitan BAB itu masih kayak gitu. Nah, sebetulnya gejala dari kanker usus sendiri itu seperti apa? Dan apakah ada hal-hal lain yang perlu saya antisipasi sebelum menjadi lebih parah gitu? Terima kasih, dokter. Terima kasih Ibu Lydia. Jadi pada kanker usus besar stadium awal tidak ada gejala sama sekali. Pada stadium awal tidak ada gejala sama sekali. Gejala timbul setelah kankernya stadium lanjut. Dalam arti apa? Dalam arti kankernya cukup besar, menimbulkan sumbatan, biasanya tidak menimbulkan konstipasi secara kronis, biasanya susah buang air besar secara tiba-tiba, jadi sifatnya obstruksi atau penyumbatan. Yang kedua, kalau kankernya cukup besar sehingga terjadi perdarahan, karena makin besar dia, makin besar kemungkinan ada sel-sel yang mati sehingga terjadi perdarahan. Jadi berdarah, kemudian terjadi sumbatan. Yang ketiga juga biasanya darahnya menjadi kental. Darahnya menjadi kental bisa kita lihat dari dedimer. Sekarang ini setelah COVID banyak orang yang periksa dedimer atau waktu COVID. Sebenarnya kalau tinggi sekali dedimer sampai di atas 4.000, mesti dipikirkan kemungkinan keganasan. Bukan hanya di usus besar, keganasan di tempat-tempat lainnya. Tapi kalau sudah ada gejala seperti ini, sumbatan, perdarahan, itu udah stadium lanjut dan biasanya window of cure-nya itu kecil sekali. Window of cure-nya tipis, kemungkinan sulit diobati kalau sudah timbul gejala. Kecuali gejala awal, kemudian langsung ke dokter, ada kemungkinan masih bisa disembuhkan kankernya. Tapi kalau sudah didiamkan 3 bulan, 6 bulan baru berani ke dokter, biasanya sih udah sulit untuk diobati atau window of cure-nya sudah tertutup. Jadi tidak ada kesempatan untuk kesembuhan. Nah, mengenai kasus ibu yang 5 tahun lalu sudah di kolonoskopi, asalkan kolonoskopinya itu memang sempurna dalam arti komplit dan dilakukan dengan kualitas yang bagus, biasanya itu cukup protektif sampai 10 tahun. Jadi tidak perlu diulang, kemungkinan kecil ada kanker dalam 10 tahun. Jadi diulang nanti 5 tahun ke depan. Saya rasa begitu. Maaf dok, diulang sampai 5 tahun ke depan itu artinya dihitung dari 5 tahun dihitung dari sekarang atau gimana? Kalau 5 tahun yang lalu sudah di kolonoskopi berarti 5 tahun ke depan. Berarti 10 tahun total dari kolonoskopi. Gitu. Oke. Ya, kasih dokter. Ya, sama-sama Ibu Lydia. Terima kasih Ibu Lydia. Terima kasih Dokter David penjelasannya. Kita ada waktu 5 menit ya dok. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dokter Rumah Sakit Husada, Dokter Liliati dok. Izin bertanya, pada pemeriksaan
CEA yang meningkat, yaitu nilainya 93 dan sudah dilakukan hasil gastroskopinya normal, dok. Penderita merupakan adeno-CA paru, sudah dioperasi kemo dan PET scan. Nah, kemudian hasil CT toraks, abdomen juga normal. Apakah, dok, yang menyebabkan peningkatan CEA ini? Terima kasih banyak, dok. CEA tidak spesifik untuk kanker usus besar. Banyak hal yang bisa menimbulkan peningkatan CEA. Berbagai gangguan usus juga bisa menimbulkan peningkatan CEA. Dan perlu diingat CEA yang normal bukan berarti tidak ada kanker usus besar. Minggu lalu saya ketemu 2 pasien yang saya kolonoskopi dengan CEA yang normal. Dan dua-duanya ada kanker usus besar. Jadi banyak hal yang seperti kita ketahui adanya peningkatan CEA. Dan nggak semua kanker usus besar mensekresi mengeluarkan CEA. Terutama pada pasien ini udah di PET scan. Kalau dia ada adenokarsinoma di usus besar, yang pasti dia pasti terdeteksi dengan PET scan. Tapi PET scan tidak bisa mendeteksi kalau itu berupa adenoma. Mungkin PET scan akan miss bila itu adenoma atau beberapa jenis tumor juga akan miss dari PET scan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, banyak hal yang bisa menimbulkan peningkatan CEA dan CEA tidak spesifik. Sekali lagi tidak spesifik dan tidak sensitif. Artinya tidak bisa merule out kemungkinan kanker. Lebih murah diperiksa fecal occult blood atau fecal DNA daripada CEA untuk screening kanker usus besar. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, dok. Mungkin untuk fasilitas rumah sakit Medistra, dok, ada yang bertanya, dok, apakah pemeriksaan screening seperti kolonoskopi, CT scan abdomen, dan pada feses, dan tes darah dengan strik tadi bisa semua dilakukan di rumah sakit Medistra, dok? Ya, pasti bisa. Medistra sudah tersohor yang seperti saya katakan untuk masalah terapeutik karena alat-alatnya cukup lengkap. Dan yang di kita pemeriksaan darah samarnya pun sudah dilakukan secara immunohistochemical. Jadi bukan pemeriksaan oksidatif seperti guayak tes yang banyak false positifnya. Yang kalau makan vitamin C atau makan maltover, zat besi itu bisa jadi positif. Di Medistra sudah dilakukan dengan immunohistochemical. Jadi kalau positif itu kemungkinan besar dari darah, bukan dari vitamin C atau dari maltover atau zat besi. Mungkin begitu. Ya, baik. Jadi semua untuk deteksi screening di Rumah Sakit Medistra sudah lengkap ya, Bapak Ibu. Silakan bisa diperiksakan segera ke Rumah Sakit Medistra terkait bila ada keluhan ataupun untuk pencegahan dini. Baik, untuk semua peserta, mohon maaf waktu kita sudah habis, sudah menunjukkan waktu jam 4 sore. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Dr. David Wijaya yang sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif dan sesi tanya jawab yang cukup jelas untuk para peserta. Jangan lupa ikuti terus kegiatan Medistra Health dan Wellness dan akan ada Health Talk series selanjutnya. Bisa dicek dan diikuti atau follow Instagram Medistra @medistra.hospital. Baik, izin kita tampilkan jadwal praktek Dr. David Wijaya. Silakan, slide. Ya, berikut jadwal praktek Dr. David Wijaya di Rumah Sakit Medistra pada hari Rabu di jam 1:30 siang sampai jam 3 sore dan di hari Jumat jam 5 sore sampai jam 8 malam. Untuk pendaftaran lebih lanjut bisa dihubungi ke Medistra secara langsung. Baik,
Kita langsung umumkan saja untuk penanya terbaik. Tadi kita sudah janji ada satu penanya terbaik pada sesi Health Talk kali ini. Dan pemenang jatuh kepada Ibu Lydia yang secara langsung tadi bertanya kepada Dr. David. Selamat kepada Ibu Lydia, nanti akan dihubungi oleh tim kami melalui via chat private dan nantinya akan mendapatkan voucher free konsultasi dengan Dr. David Wijaya. Baik, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 4 sore dan harus kita akhiri sesi Health Talk kali ini di Rumah Sakit Medistra. Baik, terima kasih semua kepada para peserta atas antusiasnya yang sangat besar. Izin saya akhiri, salam sehat semuanya. Terima kasih.